Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga anak-anak selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Anak-anak, kali ini Bu Puji ingin menyampaikan tentang materi layanan bimbingan dan konseling, perbedaan apa itu sekolah SMA, SMK maupun DMA. Anak-anak sekarang sudah duduk di kelas 3 SMP. Tentunya sebentar lagi anak-anak akan melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. Nah, untuk itu Bu Puji ingin menyampaikan apa itu sekolah SMA, SMK, dan MA, apa saja perbedaan antara sekolah tersebut. Anak-anak mohon disimak ya, supaya nanti anak-anak tidak bingung dan tidak salah memilih ketika anak-anak akan melanjutkan ke sekolah lanjutan setelah lulus dari SMP. Silakan disimak. Anak-anak, Bu Puji akan membahas tentang perbedaan antara SMA, SMK, dan MA. Ya, yang pertama akan Bu Puji bahas dulu perbedaan antara SMA dan SMK dari segi tujuan terlebih dahulu. Untuk di sekolah SMA, tujuan pembelajaran di sana itu untuk mempersiapkan peserta didik agar mereka bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, ya. Di situ intinya. Sedangkan di SMK tujuan utamanya adalah mencetak anak-anak yang agar lulusannya setelah lulus SMK itu bisa siap kerja, ya. Dari segi tujuannya seperti itu. Artinya kalau anak-anak memilih SMA itu diharapkan nanti setelah lulus SMA anak-anak tidak berhenti sampai di situ, tetapi melanjutkan kuliah di perguruan tinggi. Sementara kalau di SMK anak-anak dicetak agar setelah lulus SMK anak-anak bisa mempunyai keterampilan yang siap digunakan untuk bekerja. Perbedaan yang kedua ditinjau dari segi materi, ya. Untuk pembelajaran di SMA, bobot materi teori itu lebih besar daripada materi praktek. Sementara untuk di SMK pembelajarannya lebih banyak praktek daripada teori, ya. Intinya di situ, ya. Jadi bobot pengetahuan materi yang bersifat teori di SMA itu lebih besar, sedangkan di SMK yang lebih besar adalah pembelajaran yang bersifat praktek. Itu perbedaan yang ditinjau dari segi materi. Kemudian perbedaan yang ketiga yaitu ditinjau dari prospek studi lanjut, ya, antara SMA dengan SMK. Untuk di SMA pembelajarannya karena memang tujuannya adalah untuk menyiapkan anak-anak melanjutkan ke perguruan tinggi negeri, maka tentu saja anak-anak lulusan SMA itu peluang untuk melanjutkan ke perguruan tinggi itu lebih besar dan lebih mudah, karena pembelajarannya di situ memang disiapkan dibekali pengetahuan-pengetahuan yang mungkin akan memudahkan anak-anak lulusan SMK apabila mereka menjalani tes untuk mengikuti seleksi di perguruan tinggi negeri. Sementara untuk di SMK bukan berarti anak-anak lulusan SMK itu kemudian tidak bisa melanjutkan, tetap bisa. Nah, namun peluangnya tidak sebesar anak SMA. Karena di SMK keterampilannya itu menduduki porsi lebih besar, sehingga apabila anak SMK mau melanjutkan ke perguruan tinggi sangat disarankan untuk sejalan dengan jurusan yang dipilih ketika di SMK. Misalkan di SMK anak-anak sudah memilih otomotif, maka tidak bisa ketika anak-anak di perguruan tinggi anak-anak mau mengambil kedokteran, tidak sejalan, ya, seperti itu. Kemudian perbedaan selanjutnya yaitu ditinjau dari jurusan antara SMA dengan SMK, ya. Untuk SMA, jurusan di SMA lebih terbatas, hanya terbatas pada jurusan IPA, IPS, dan jurusan bahasa. Sementara kalau di SMK itu jurusannya lebih bervariasi. Banyak sekali alternatif jurusan-jurusan yang bisa dipilih anak-anak yang ingin melanjutkan ke SMK. Misalkan saja otomotif, farmasi, tata boga, tata busana, akuntansi, dan banyak sekali variasinya.
menyesuaikan dengan bakat dan minat yang dimiliki masing-masing siswa. Itu dari jurusan. Kemudian peluang kerja ya, perbedaan antara SMA dengan SMK ditinjau dari peluang kerja. Nah, dikarenakan di SMA itu banyak masih bersifat teori pembelajarannya, maka peluang kerja untuk anak-anak lulusan SMA ketika mereka lulus itu lebih kecil daripada anak-anak di jurusan di sekolah SMK ya, karena di SMK sudah dibekali keterampilan yang siap digunakan untuk lulus ketika mereka mencari kerja. Namun bukan berarti ketika anak-anak lulusan SMA itu ingin mencari kerja bukan tidak bisa, namun masih terbatas pada pekerjaan-pekerjaan yang tidak memerlukan keterampilan khusus seperti itu ya. Jadi berbeda dengan anak SMK. Kemudian ditinjau dari segi biaya ya. Karena di SMA itu pembelajarannya masih bersifat teori, tidak porsi prakteknya sangat kurang, sehingga biaya yang dibutuhkan untuk di SMA itu biasanya lebih rendah daripada di SMK. Mengapa di SMK itu untuk biaya pendidikannya lebih tinggi? Karena di SMK itu pembelajarannya banyak prakteknya dan di situ biasanya membutuhkan biaya-biaya untuk menunjang pembelajaran secara praktek seperti itu. Nah, sedangkan untuk sekolah MA ya itu tidak jauh beda dengan sekolah SMA, hampir sama karakteristiknya. Hanya saja bobot porsi pembelajaran agama Islam itu lebih besar ketika anak-anak nanti memilih sekolah di MA. Baik, seperti itu anak-anak gambaran singkat mengenai perbedaan antara sekolah SMA, SMK maupun di MA. Pertanyaannya Bu Puji, manakah yang lebih baik antara SMA, SMK dan MA? Nah, jawabannya semua sekolah tersebut itu sebetulnya baik. Tidak ada yang lebih bagus, tidak ada yang lebih jelek. Hanya saja anak-anak ketika memilih sekolah lanjutan itu harus sesuai dengan karakteristik tujuan yang akan anak-anak inginkan ketika anak-anak lulus dari SMP ya, disesuaikan dengan bakat, minat, dan tujuannya. Boleh memilih SMA, SMK maupun MA. Yang perlu diingat dan tidak boleh ketika anak-anak lulus dari SMP mau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, anak-anak tidak boleh memilih sekolah hanya karena ikut-ikutan teman saja. Harus benar-benar diperhatikan karakteristik dari anak-anak, kondisi orang tua, biaya dan sebagainya, sehingga anak-anak bisa memilih sekolah yang tepat dan tidak menyesal ketika anak-anak sudah terlanjur memilih sekolah tersebut. Oke, untuk lebih jelasnya tentang perbedaan antara SMA, SMK, dan MA, anak-anak bisa melihat pada tabel berikut ini. Nah, anak-anak, itu tadi adalah penjelasan dari Bu Guru tentang perbedaan sekolah SMA, SMK maupun di MA. Semoga setelah menyimak penjelasan tersebut, anak-anak sudah tidak ragu-ragu lagi dan bisa memutuskan sekolah yang tepat untuk anak-anak setelah lulus SMP. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.